gue itu yakin nanti di akhirat gue dipertemukan. Amin ya Allah, bener sih, bener. Insya Allah. Insya Ya, Allah mudah-mudahan dipertemukannya di surga. Amin itu udah pasti. Wah, ntar kawan guys, Aduh. mahal bayarannya. Welcome to the Podcast. Rahmat Setiawan, biasa dipanggil Wawan, bukan begitu Mas? Iya. Lahir di daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah. Seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Alhamdulillah. Dari 1 istri, nggak mau nambah nih Mas? Belum kepikiran sih untuk sementara ini. Istri nambah istri apa nambah anak nih? Ya, pokoknya belum kepikiran lah. Mas gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Lu gimana? Sehat banget, sehat ini. Keren. Ya gini aja keadaan kita mah. Anak istri sehat semua kan tapi? Alhamdulillah sehat semua. Syukurlah kalau itu. Ini Tuh. lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini Mas? Akhir-akhir ini sih gua semenjak lockdown ini gua produksi baju APD, baju dokter, baju suster gitu. Lumayan juga ya itu. Ya. Kan emang lagi dibutuhin juga kan itu mah. Ya buat nyambung hidup lah Mas ya. Alhamdulillah. Namanya kita Yang penting masih ada usaha, pemasukan yang iya. penting kita mau bergerak insya Allah lah. Berusaha, jangan putus asa. Nah, betul sekali. Pada intinya mah kita jangan ngandelin yang enggak lah. Ya, iya. Tetap berjuang aja. Berjuang aja, yang ada sikat udah, nggak Iya. usah kelamaan lah nunggu-nunggu. Yang terutama lagi Mas Bo, Apa tuh? halal insya Allah berkah. Nah, betul banget itu guys. Halal yang penting. Iya. BTW, lu Gimana? nikah umur berapa sih Mas kalau boleh tahu? Gua nikah itu umur 27. 27. Gua sekarang 26, setahun lagi kali. Ya, gua 27 nih, tapi gua masih sendiri juga Mas. Lu belum pingin nikah? Nikah mah pengen Mas, ya gimana ya namanya belum ada begitu kan. Tapi ada calon, ada. Ya belum juga. Ntar mau gua cariin, takutnya beda keyakinan doang. Apa maksudnya agama apa dalam apa nih? Bukan sih, maksudnya ntar lu yakin dianya kagak yakin. Itu terutamanya tuh itu. Iya kan? Bahaya itu. Nanti bisa-bisa salah alamat kalau dua-duanya nggak yakin. Nah, umur 27 tuh udah pas banget sih sebenarnya ya Mas ya. Kalau buat laki-laki ya, apa 27 itu telat juga? sebenarnya kalau untuk laki-laki sih masih kurang matang mungkin ya. 27? Iya, kurang matang menurut gua. Karena sebenarnya gua masih banyak lagi yang mau gua mau gua cari nih. Pengalaman-pengalaman lebih dari itu sebenarnya gitu. Cuman kan kembali lagi ke jodoh itu bukan di tangan gua. Iya benar sih, benar. Ada yang ngatur lah. Iya, intinya, kita kayak kalau nargetin salah juga kalau ntar nargetin ya apalah daya manusia. Iya, Bro. Tapi pernah kan Semuanya lu udah ada yang apa ngatur, ya. pernah nggak sih kepikiran nikah muda atau ada niatan gitu dulu? Enggak sih, gua nggak pernah. Berjalan aja gitu? Iya, berjalan aja. Gua percaya kok semua udah ada yang ngatur gitu. Iya, udah ada jalan Tuhan, nggak usah cari jalan sendiri lah gitu. Intinya mah yang penting kita tetap berusaha. Kalau bisa tetap positif. Ikhtiar ya. Ya ikhtiar lah. Kalau nih kan gue masih bujang nih kan. Emang lu bujang? Bujang Oh, iya. lah, gimana sih Mas ini bisa saja. Takutnya ya kan diem-diem padahal udah ada. Ada banget. Iya kan udah lama nggak ketemu juga. Iya, aduh, parah. Keren lu ya, sekarang udah ada perkembangan. Ya alhamdulillah lah, gini-gini aja Mas. Semoga pada suka nih subscriber. Iya, mudah-mudahan lah, gua doain mudah-mudahan channel lu cepat berkembang. Amin. Ya kan? Nih gila. Jadi YouTuber sukses lah. Nah, Diawali dengan niat baik, insya Allah hasilnya baik. hasilnya baik gitu. Apapun yang kita lakukan yang penting positif, halal, terus ya nggak merugikan orang lain pada intinya mah Bob. Betul. Kalau ada kritik saran dari rekan-rekan itu mereka berarti peduli sama kita gitu.
dulu kita ambil positifnya aja sih sebenarnya, negatifnya buang aja. Kembali lagi nih ke rumah tangga mas. Asik. Oke. Semua orang kan menginginkan rumah tangganya itu langgeng sampai maut yang memisahkan. Iya, yang maut memisahkan. Tapi nggak mudah juga kan mas untuk ngelewatin itu semua. Pasti adalah kecot-kecot mah. Terlalu mulus juga nggak ya nggak seru lah kalau kata orang-orang gitu kan. Nggak ada bumbunya katanya gitu. Nah begitupun lu mas pasti pernah juga melewati kekecotan dalam berumah tangga, dari hal yang sepele sampai yang besar, ya kan mas? Iya pasti. Gimana itu mas? Jadi gini, kembali lagi ini ya, gua sedikit komen masalah maut yang memisahkan tadi ya. Jadi kalau menurut gua pribadi sih, maut itu tidak memisahkan gua sama pasangan gua. Asik. Tapi terus apa tuh mas? Setelah kita melewati yang namanya maut, gua itu yakin nanti di akhirat gua dipertemukan. Amin ya lo, bener sih, bener. Insya Allah mudah-mudahan dipertemukannya di surga. Amin itu udah pasti. Iya, doanya mah gitu. Keinginan itu pasti. Iya. Jika misalkan salah satu pasangan ada yang lebih dulu pulang, pasti mengharapkan itu bertemu nanti kelak di sana ya kan. Gue sih berkeyakinan kalau maut memisahkan gue, insya Allah enggak. Iya, benar. Menurut gue. Iya, menurut pandangan lu kan seperti itu ya. Tiap orang kan beda-beda. Nah kalau cara lu sendiri nih mas, untuk menghadapi kekecotan dalam berumah tangga, dan dengan cara apa juga nih untuk mempertahankan keharmonisan dalam berumah tangga selain itu ya tahulah. Jadi kalau menurut gua nih ya Bu, sebenarnya belum waktunya juga sih gua maksudnya ngasih apa ya, cara-cara untuk menghadapi kecotan itu. Kalau menurut gua terlalu dini kan, gua nikah juga belum terlalu lama gitu. Tahun berapa sih? Tahun 2014 kalau nggak salah. 6 tahun lo jalan 7 ya? Iya, jalan 7. Itu belum ada setengah perjalanan. Iya sih bener sih. Tapi kan pasti pernah lah, dan lu dengan cara lu sendiri ngadepinnya tuh gimana gitu. Iya, kalau menghadapi kecotan yang mungkin ada pihak ketiga, terus ada kesalahpahaman dalam rumah tangga, itu udah pasti ada, karena emang itu udah bumbunya orang rumah tangga ya kan. Itu udah pasti ada. Ya kalau gue sih intinya saling saling mengimbangi aja mas. Iya. Kalau misalnya kadang-kadang cewek kan ada masa-masa emosinya tinggi banget gitu. Itu biasanya lagi nggak bisa diam-am tuh. Kalau lagi emosinya tinggi banget tuh. Nah, itu kan kita kalau dia emosinya lagi tinggi banget, kadang-kadang kan kita nahan juga ya. Iya pasti. Padahal mau kan, ya kan gitu, nahan banget nih. Dulu nih. Nah di masa-masa seperti itu tuh kita sepandai-pandai kita nyari hiburan, gitu. Tapi yang positif. Hiburan misalnya yang pasangan kita juga mungkin mendukung akan hiburan itu gitu. Ya. Jadi mengesampingkan dulu ya, mengesampingkan dulu gitu. Itu kalau untuk keharmonisan sendiri mas? Untuk keharmonisan sendiri sih gue lebih ke ini sih mas, cuman bisa nyetel aja pas lagi saat mesra itu. Kita jangan oper mesra gitu. Kita tabung dulu nih sedikit untuk saat-saat nanti pas pada saat kita ada sedikit kesalahpahaman atau apaan. Nah di situ kita tabungan kita keluarin gitu. Jadi gua nggak setuju nih pas pada saat mesra banget, seolah-olah nggak bisa dipisahin nih. Walaupun badai apa nggak bisa misahin nih, lagi rapet banget. Giliran lagi berantem udah wah, kalau perlu ambil senapan kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin sih, bercanda maksudnya gitu. Jadi ya kalau lagi harmoni, lagi mesra gitu nih, lagi sayang-sayangan, manja-manjaan, itu jangan terlalu over, intinya gitu aja. Kita bisa rem dikit gitu. Jadi pada saat kita ada masalah, ada problem, itu kita juga maksud gue biar bisa ngerem juga gitu. Kalau kita bisa ngerem kesenangan, insya Allah kita bisa ngerem juga hal-hal yang sulit gitu. Jadi nggak terlalu
push langsung gitu. Terlalu nge-push ya. Iya. Tapi kok komunikasi sendiri tuh penting juga sih buat keharmonisan rumah tangga tuh, komunikasi. Komunikasi penting sih menurut gua. Karena ya untuk mengutarakan isi hati kan melalui komunikasi, Mas Bob. Iya. Penting kita mau kita kan harus komunikasi dulu ya kan. Balik lagi ke lagi guys. Ya itu maksudnya mau nyuci, mau masak, atau mau apalah gitu. Intinya kan harus komunikasi gitu. Sangat penting. Kalau gua dapat info juga sih nih. Katanya lu sebelum nikah atau bujang lah dulu sempat merantau, Mas. Merantau? Iya. Di mana? Dapat aja dia beritanya. Gua. Ya kan kita kalau mau ngorek-ngorek orang tuh cari tahu informasi dulu gitu loh, Mas. Biar enak. Di mana itu, Mas? Kartu gua nih udah di tangan lu nih. Gua dulu pernah merantau di daerah Sumatera, Mas. Sumatera. Pekanbaru, Ujung Batu tepatnya. Ujung Batu. Riau. Iya, Riau. Ya masih hutan-hutan gitulah. Itu di sana sambil kerja apa sendiri, apa ada keluarga juga gimana? Ada sih saudara, ya cuman ya jauh. Oh, tapi masih di sekitaran Sumatera gitu. Iya. Gua kira lu merantau bener sendiri toh, nggak ada keluarga di daerah situ, ada ya. Iya. Walaupun jauh lah. Kalau seandainya gue merantau tanpa ada siapa-siapa, maksudnya lost contact bener-bener pergi tanpa tujuan, itu terlalu ekstrim sih menurut gue, terlalu beresiko ya. Nah, kita yang normal-normal aja dulu lah gitu, soalnya gue juga ngukur kemampuan diri intinya. Tapi lama lumayan di sana, Mas? Sekitar 5-6 tahun lah. 5-6 tahun ya, lumayan juga tuh selama bujang di sana ya. Iya. Dapat istri di sini malahan. Dapat istri di sini. Jodohnya di sini. Iya sih. Tapi gimana sih, Mas? Rasanya tuh rasa istri? Jangan. Nggak boleh. Itu bukan. Maksudnya gimana? Masih soal merantau itu maksud gua gimana sih rasanya tuh kalau ngerantau kan jauh dari keluarga, terutama orang tua kan. Iya. Pasti ada dong suka dan dukanya, kasih tau dong. Iya. Mas, suka dukanya dari sukanya dulu deh, dukanya belakangan. Suka dukanya ya. Sebenarnya kalau sukanya sih sedikit, Mas. Sukanya? Yang banyak itu dukanya. Kalau sukanya itu yang paling pahit itu yang nggak paling pahit sih ya menurut gue, yang paling berkesan lah intinya ya. Itu gue bisa belajar hidup lah, mandiri gitu. Itu gue dapat pelajaran dapat pelajaran lah intinya gitu. Kalau masalah dapat duit terus apa segala macam itu termasuknya, seandainya pun dapat itu bonus ya. Tapi gua nggak dapat. Ya gitu aja, rantau ke sana cukup buat makan aja terus pindah lagi ya, intinya mah belajar mandiri, Mas. Intinya ya dari merantau tuh ya apa sih bisa dibilang mencari jati diri juga ya. Mencari jati diri, belajar mandiri. Kalaupun nanti dapat sebongkah berlian itu bonus dari Yang Maha Esa. Iya, betul banget emang sih. Kalau dukanya itu sedih, Mas Bob. Aduh, pengen nangis. Aduh, kalau diinget-inget, aduh. Jadi gimana ya? Kita di sana seorang diri, ya teman-teman baru yang kita nggak tahu bagaimananya ya kan, kita mau curhat juga takut, namanya teman baru ya kan, Mas Bob. Ya nggak ketemu orang tua gimana sih, Mas Bob, sedih lah gitu, apalagi lebaran nggak bisa pulang gitu ya kan. Itu salah satu kayak lagunya almarhum apa tuh, Ora Iso Mulih. Almarhum Didi Kempot kan gitu. Ora iso mulih. Aduh,
gue sempet sih waktu itu mau ngerantau, ya mikir, kalau gue lebih mikir ke orang tua gitu sih mas. Karena apalagi kan gue orang tua gue tinggal sendiri gitu kan. Abang gue udah punya keluarga, nggak mungkin gue tinggal sama adik gue doang. Orang tua kan. Itu berarti kan situasinya nggak mendukung. Nah itu. Kalau gue dulu kebetulan situasi emang mendukung sih kalau untuk merantau, untuk mencari pengalaman itu orang tua dukung. Tuh. Ya gitulah. Nih selama masa lockdown ini kan kerjaan adalah sampingan gitu kan, tapi lu olahraga masih lancar, voli kan lu voli banget nih, anak voli banget. Aduh, jadi malu. Ntar kapan guys? Mahal bayarannya guys. Ntar kapan Mas Bob? Kalau untuk voli sih gua ngikutin peraturan dari pemerintah ya. Kan waktu itu sempat nggak boleh kumpul-kumpul ya kan. Yang namanya voli kan pasti ngumpul soalnya kan tim ya. Semenjak udah ada sedikit mulai normal nih, ya baru mulai ya cari-cari keringat sedikit sama teman-teman, itu juga nggak sering gitu. Untuk ini aja nge-refresh biar seger. Jadi kalau olahraga itu otak juga fresh gitu. Itu lu gak gampang seuzon ke orang lain. Iya benar gitu intinya mah. Kalau volley sendiri itu lu nurun dari ada keluarga apa cuma lu doang nih yang nonjol volley? Kalau volley apa semua gitu ada? Sebenarnya kalau volley nih ya, gua hobi itu emang udah dari kecil karena bokap juga dulu kan senang volley. Bapak gua tuh dulu senang volley, kemana-mana gua waktu kecil diajak. Nah sekarang dapat istri gua tukang volley juga Mas Boban. Mantap. 2 pasang tuh main volley semua guys. 2 pasang sepasang. Jadi istri gua main volley, kakak ipar main volley, mertua main volley Mas Bob. Jadi kalau udah semua main volley lah, itu bocah sama siapa? Waduh, keluarga volley gitu pokoknya. Tapi bagus sih Mas volley. Ya masuk olahraga yang ini juga ya. Selain bola dan sebagainya, volley juga bagus sih. Ya. Keluarga gue sempat ngojok-ngojok, badan tinggi nih main volley gitu. Aduh, gak bisa, gue dari sekolah pun praktek namanya apa tuh juggling gitu. Aduh, gak bisa, bener. Ya, bola cuma buat hiburan aja Mas Bob. Kalau volley itu kan intinya mah gue silaturahmi kalau dari volley itu. Kalau untuk prestasi ya udah usia kayak gua gini ya, dengkul udah mulai kendor. Udah usia gini juga tapi masih banyak guys yang butuh calling mah. Kalau ada nih penonton yang butuh Mas Rahmat bisa calling, ntar gue taruh di link deskripsi deh. Enggak. Itu mah ya silaturahmi intinya Mas. Iya benar sih. Olahraga tuh silaturahmi juga. Diajak juga senang ya. Intinya menambah saudara. Kalau kita banyak saudara kan katanya banyak rezeki gitu. Iya. Berarti kan sebelum ada corona ini juga kayak banyak juga kan yang ngadain turnamen. Nah, corona kayak gini bener-bener down semua ya, nggak? Iya, wah bener-bener down. Ini aja final di apa ya kemarin, wali kota. Oh, sempat ada yang terhenti gitu? Iya, final ditunda, sekarang belum bisa final. Oh, sampai sekarang belum? Iya, belum bisa. Itu acaranya Pak Wali Kota, Pak Wakil gitu, Wali Kota Depok. Itu belum final sampai sekarang. Karena kondisinya ya masih juga ya. Corona. Iya, kita harus ngertiin lah. Buat kita juga kembali juga kita gitu kan. Oke Mas, satu lagi gue minta tolong kata-kata motivasi buat penonton gua nih soal yang soal berumah tangga lah, terutama soal kehidupan, motivasi yang membangun gitu Mas buat penonton aing nih. Boleh lah sedikit. Rumah tangga ya, aduh kayaknya masih terlalu cetek Mas Bob kalau untuk soal rumah tangga nih. Iya. Soal kehidupan kayak apa gitu Mas? Kalau soal kehidupan sih gini aja.
gue sendiri nih ya kalau dipakai sama teman-teman subscriber ya syukur, kalau enggak ya jangan diketawain lah intinya gitu. Ketawa nggak apa-apa, soal gue nggak tahu gitu. Intinya gini Mas Bob, selagi tulang kita masih kuat ngangkat, otot kita masih kuat berdiri untuk mencari rezeki, untuk mencari ridhonya yang Maha Esa, kita jangan mengandalkan orang lain dulu. Iya. Gitu. Intinya mah diri kita dulu, kita maksimalkan dulu sampai seberapa baru nanti mengukur kemampuan kita dulu. Kita ukur dulu. Betul banget. Tuh guys, motivasi dari Mas Rahmat. Thank you banget Mas, udah mau mampir nih ke tempat gua. Gua seneng banget nih bisa main ke sini Mas. Luar biasa. Pokoknya luar biasa. Mudah-mudahan sukses. Amin. Sampai yes pokoknya. Jos lah pokoknya. Buat kalian-kalian juga yang baru mampir ke channel ini, ya minta tolonglah di subscribe, di like, di komen, sekalian di share. Insya Allah berkah guys, bantu gua tuh berkah insya Allah dah. Oke segitu dulu, see you next time, bye, thank you Mas.